sekarang Ki yang harus pegang momentumnya. Betul. Dia harus benar-benar bisa jaga diri dia biar time journey ketika dibutuhkan ini ada buat pemain-pemain dari Yasbi. Ini yang pinter dari EVOS Icon. Mau bayangin ya, Sunpo-nya nanti bakal bisa memancing untuk si Demonic Force supaya loncatnya ke Chow atau Quad Shadow. Oke. Jadi biar bisa ngincarnya ke arah Hayabusa aja karena ketika kepancing dia bisa aja pakai Shadow Kill-nya. Betul. Jadi one-one-nya di sana aman, yang penting ya udah makro play-nya lagi harus jalan. One-one-nya suruh jalan kaki dulu. Berat jangan loncat ya, jalan kaki gitu. Wow, oke. Suruh jalan kaki dulu aja ya. Oke, kita akan melihat tentunya berarti semua balik lagi ke timing eksekusinya seperti apa. Betul. Karena menurut aku di gini gak setebal mungkin tanker-tanker atau romer-romer lainnya. Jadi memang harus berhati-hati sama burst damage yang dimiliki sama EVOS Icon. Yes, makanya buat teman-teman semuanya, buat yang mau melihat EVOS Icon menang dengan skor 2-0, langsung ketik hashtag EVOS Roar sekarang di kolom komentar. Betul, atau kalian masih percaya dengan adanya 1 poin yang bisa diamankan oleh Yasbi, langsung hashtag Yasbi win tentunya di kolom komentar dan kita akan langsung masuk ke dalam lane of death. Let's go. Karena ini adalah game penentu ya, apakah bakal jadi 1-1 seperti pertandingan Aura Blaze atau ternyata 2-0 disapu bersih sama EVOS. Ada sepak cure. Karena Dreams lagi tadi makanya. Iya, Dreams lagi. Jadi Setsujin di sini dengan Hayabusanya dan Brans. Oke. Dia bakal coba untuk mengganggu Deptizi. Dia ditebein aja sama Deptizi. Sepertinya cukup pede. Awal-awal sih bakal sedikit sulit sih untuk seorang Pobius berhadapan sama One-One ya. Mengingat apalagi dia pakai Inspire juga yang bakal memberikan efek lebih. Tapi Setsujinnya mencoba untuk maju dengan Quad Shadow lagi. Kayaknya tadi mau coba ngambil Little Wanderer sih. Dan dia pun langsung mundur ke belakang. Sayang sekali memang Joey masih dapat. Tapi lihat Psychots yang pakai gantian. Psychots bukan Dreams. Dreamsnya pakai Akai. Kayak Akai ya. Mungkin lebih mengcover nanti untuk damage dealer yang dimiliki oleh EVOS Icon. Dan sementara untuk Roundel masih berada di posisi mid ternyata. Betul. Karena masih mencoba lah ya kayaknya ya. Karena tadi dia berhasil dan seperti yang Kolis bilang win rate-nya masih 50%. Yes, betul. Dan Deptizi seperti yang gue bilang sepertinya agak sedikit memiliki gap ya, ketinggalan untuk early game. Tapi lihat ya, ini dengan adanya Digi tuh menjadi salah satu hero support terbaik kalau memang dia mau nge-babysit siapa yang di samping. Tapi shadow kill-nya cepet banget dan first blood berhasil didapatkan sama Setsujin. Tapi lihat di sana Joey mencoba untuk menghajar ke arah Dreams yang di reverse time. Tapi seperti Dreams-nya dengan satu badan terakhir dimulai dihajar. Tapi untungnya masih bisa headbutt dan body slam yang cukup tepat sehingga masih dapat shield-nya. Dan bahkan Setsujin dapetin lagi dengan Phantom Shuriken. Tidak mau memberikan kesempatan sama sekali untuk Joey pulang dengan selamat tentunya. Dari Setsujin langsung menghantamkan shurikennya ke tubuh dari seorang Joey. Sementara kali ini Aran bakal coba untuk mengganggu sisi farming dari Setsujin yang menurut aku agak sedikit glass cannon juga ya sebenarnya. Itu dia bisa aja dipanis dengan adanya Jume dan juga dari seorang Psychots. Nah, karena dari Yasbi Esports, kalau dia mau ganggu Setsujin, mereka tuh gak punya hero burst damage mo. Iya, yang makanya bisa langsung instan ngekill Setsujin. Yang ada malah dia masih bisa kabur dengan Quad Shadow. Dan makanya rugi nih, mereka udah buang wasting move lah kata kasarnya untuk bergerak untuk gangguin farming patternnya Setsujin. Dan bahkan sekarang Turtle sudah mulai diinisiasi sama teman-teman dari EVOS Icon. Mereka nggak takut dan Hijume pun udah level 4. Reborn Evolution-nya juga ready, di mana Hibiscus-nya sudah mulai di pop up. Dan bahkan ada dari Reborn Evolution, Joey dia berusaha untuk menusuk-nusuk dengan Shadow Assault, tapi sepertinya dari Joey pun tidak bisa bertahan karena damage-nya terlalu sakit dari teman-teman EVOS Icon. Wow, 1 untuk 2 dan menurut aku ini cukup kerugian karena yang tumbang dari EVOS Icon itu cuma romernya doang. Sementara damage dealernya dari Joey dan juga Aran ini bakal sedikit mengalami ketertinggalan dari segi EXP di menit yang ketiga. Dan wow, ini sulit banget sih. Aku ngira kayak Key-nya yang bakal coba diharas, tapi justru EVOS Icon nggak terlalu peduli sama keberadaan dari Digi kayaknya. Betul kayak ya udah sabodo amat ya kan, biarin aja dulu karena Diginya kan awal-awal pasti ngumpulin stack bomnya ya. Ya kan dari skill apa namanya, time bomb ya. Sekarang udah Budes sih namanya kalau nggak salah. Udah namanya apa? Udah ganti, kalau lupa tapi udah ganti bukan time bomb lagi. Dan dari crab-nya udah mulai siapa yang dapat ketutupan kamera. Oh itu si Roundel ya, berhasil untuk dapetin gold buff-nya. Dan Deptizi masih tarik ulur dengan seorang Brans di area bawah. Kayaknya belum akan ada permainan yang cukup agresif kalau EVOS Icon mungkin belum dapetin 1 turret dulu ya kok ya. Betul. Biasanya. Jadi masih pelan-pelan dulu aja ya kan, sabar. Karena again di sini kan Brans-nya nggak kayak tadi ya. Kalau Beatrix level 4 dia udah mulai lumayan sakit. Tapi kalau Brans dengan Hero 1-1 otomatis dia minimal butuh 2 item. Corrosion Sight dan juga Demon Hunter Sword.
Oke, dan sepertinya dari tempo permainan di sini masih cukup lama ya dari kedua tim karena mereka belum dapetin satu buah turret, tapi kali ini lihat Rondel yang coba akan diharas begitu saja tapi masih bisa di cover. Balik lagi? Dia balik lagi dengan Coach Shadow-nya tapi masih bisa di backup. Untung aja, tapi tetap aja kok ini deg-degan banget sih dari Sutsujin. Untung ada Dreams yang berhasil untuk mengcover dan dia balik lagi ke bawah nggak tuh tadi? Bikin aku kaget. Masih gila sih. Maksudnya calculationnya benar-benar matang karena ya inilah ya. Maksudnya chemistry gak bohong. Kelihatan bahwa Dreams pun langsung nge-backup, ngebuat, makanya itu dia mancing. Bisa dibilang nge-bait biar Yasbi Sportsnya all out ya, kami coba untuk maju lagi. That's why Dreamsnya tinggal enak mencoba untuk menjepit hero-hero dari Yasbi. Tapi cukup mengerikan sih sebenarnya, hampir ya. Kalau timingnya, kalau telat sedikit aja tuh mungkin kayak agak beda cerita ya. Tapi kali ini untuk Turtle sudah muncul di turtle yang kedua di area bawahnya, dan untuk dari networknya di sini sebenarnya masih terpantau cukup stabil, dan dari Yasbi mereka masih bisa untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama. Tapi dari Sutsujin, ya dia udah ada War X ya dengan 2 dagger, dan bahkan Demonic Force sudah mulai dikeluarkan. Dia pun berusaha untuk melakukan jalan kaki, bahkan dengan darah yang sekarat. Apakah dia bisa kabur ke arah belakang karena Demonic Force-nya loncat lagi ke arah One dan masih sempat menggunakan crossbow of tank, tapi sayang sekali damage-nya di-immune dengan loncatannya lagi dari Deep TZ. Jadi tidak masuk semua ya untuk dari segi damage-nya sendiri. Dan kali ini dari Brand sepertinya bakal coba untuk bermain lebih sabar dari area bawah, karena permainan dari Yasbi kali ini udah mulai melakukan rotasi cepat nih kok. Dari area mid ke area bawah, dan sepertinya Brand bersama dengan Dreams mereka nggak akan terlalu memaksakan team fight di area bawah daripada terpick off. Betul, jadi mau nggak mau ya pasrahkan saja gitu. Daripada nanti dipaksa lagi yang mau ya, yang ada kan malah nggak cuma turret tapi juga nyawa yang melayang gitu. Betul, karena sayang banget kalau gold lane tumbang di awal-awal tuh nanti farming patternnya bakal ketinggalan. Plus dari jungle itu juga bisa dimakanin sama musuhnya. Jungle bawahnya ya. Dihabisin ya. Yes, dan Rondel udah punya 1 buah Windtalker juga nih kok. Walaupun dia tertekan 2 kali, tapi at least dia berusaha untuk keep up ya, mengejar goal ketertinggalannya, sehingga nantinya dia bisa menjadi ujung tombak bagi Yasbi Esports. Walaupun, tapi lihat ya, dari Yasbi Esports ini bermainnya lumayan cukup ini sih, Mo. Apa kayak ngumpul terus-terusan. Mereka tahu dari game yang pertama mereka sering banget di pick off. Ini yang sempat gue mention, apakah Yasbi belajar dari game yang pertama? Karena arannya saat ini sudah mulai disepak Yur, walaupun adanya di sana Inferno di pop up, langsung diajar juga dengan pattern shuriken bahkan Shadow Kiru. Tapi ada Vengeance yang membuat dia tebal banget, malah Psychosnya dalam bahaya. Satu pada terakhir, Molten Sight mulai dikeluarkan dan Psychosnya selamat, malah arannya yang harus pulang ke neraka. Aduh, itu serem banget sebenarnya, dan Sutsujin lagi-lagi dengan kalkulasi yang cukup matang, dia mengeluarkan 1 buah shadow kill yang menurut aku juga itu timingnya pas banget kok. Karena posisinya itu Vengeance-nya dipakai tuh setelah shadow ininya keluar, shadow kill-nya. Jadi pas dia keluarin shadow kill, dia baru pencet Vengeance-nya. Jadi tebal banget kan, Mo. Meskipun dia nggak cuma pakai shadow kill ya, tapi permasalahannya dia satu lawan 2. Iya, dan kayak si dia yang udah ketahuan tapi masih aja pede gitu kan. Selingkuh ya maksudnya. Aduh, dan kali ini Deep TZ mencoba untuk meloncat tentunya dengan 1 buah Demonic Force, dan masih bisa diamankan dari turtle-nya di tangan Yasbi. Tapi tim fight-nya bakal coba dipaksa kali ini. Joy berada dari paling depan menumbangkan 1 pemain, yaitu Psychos. Ternyata Dreams dan juga Brans. Yang penting dari damage dealernya nggak tumbang sih. Kirain yang penting kristal dulu bos, bukan ya? Enggak dong. Beda. Tapi ini udah jadi keuntungan sih. Yasbi Esports udah sedikit megang tempo. Terutama tadi dia berhasil untuk mendapatkan turtle yang ketiganya. Jadi udah mulai sedikit keep up. Dan sebenarnya kuncinya di seorang Joy ini. Dia bisa kan nanti langsung memberikan burst damage yang begitu besar. Especially ke arah Hijume dan juga Brans yang belum ter-take down sama sekali. Bener banget, dan udah punya 1 buah Malefic Lord tentunya untuk Sutsujin. Jadi untuk attack penetration ini bakal sedikit lebih tebal ya. Dan lebih sakit lagi tentunya menembus armor-armor yang dimiliki sama Yasbi Esports. Karena dia mungkin kayaknya lebih seneng buy one sama Aran ya. Dibandingannya sama Joy juga sih sebenarnya, karena Joy di sini akan dia nge-build ke arah mage kok. Dari Joy sendiri. Karena emblemnya juga udah mystery shop ya. Jadi udah kelihatan dia bakal lebih build ke arah gimmicknya. Tapi lihat Heavy Spin yang ternyata gak connect ke arah siapapun. Bahkan di reverse time begitu saja. Dan Demonic Force mencoba untuk mengejar ke arah Hijume dengan 1 badan terakhir. Dan Flicker juga sempat digunakan. Tapi sayang sekali benjol kepalanya ke jatuh tembok. Iya, dan bahkan kali ini manipulation dibuka. Mennya untuk mengusir pemain-pemain dari Yasbi. Tapi ternyata ditabrak balik. Dan bahkan arah maju ke arah depan kali dengan ada Inferno. Connect langsung dari 1 buah Dwarf Dragon. Namun ternyata tidak bisa menumbangkan pemain-pemain dari Yasbi. Karena cukup tebal dari Aran plus Joy juga tadi yang kena tendang. Betul.
Jadinya nggak mau terlalu cari gara-gara, karena kalau Joey yang ketendang mungkin dia nggak bakal bisa mau terlalu banyak follow up, terutama memang dia punya Shadow Dance ya yang untuk bisa menghindari beberapa physical attack dari teman-teman EVOS Icon. Dan ini jadi keuntungan banget bagi SB Sports karena mereka udah dapetin outer middle turret. So, rotasinya bakal lebih works dari SB Sports kalau mereka mau melakukan invasi ke area jungle-nya EVOS Icon. Tapi permasalahannya ini mungkin aku merasa karena damage dari EVOS Icon ini juga sebenarnya masih belum kekumpul banget ya kok ya. Karena posisinya kan Cyclops di sini lebih untuk nge-cover teman-temannya aja nih. Jadi ngasih space aja biar Susujinnya itu datang sebagai eksekutor. Dan kali ini lihat Cyclops bakal coba untuk menahan dan bahkan dari lotnya berhasil diamankan oleh EVOS Icon. Dipukul mundur semua habis spin dari seorang Dreams. Tapi kali ini bakal coba dikejar dan bahkan Cyclops mencoba untuk The Wedge Dragon ke arah seorang Joy. Mundur semua dari EVOS Icon karena mereka tidak mau teamfight 5 lawan 5. Karena bisa jadi keuntungan untuk Yasby di mana mereka masih punya Digi tentunya yang bisa melahan semua sisi yang dimiliki sama EVOS Icon. Dan mencoba untuk langsung dibalikin lagi dengan Demonic Force-nya. Dreams langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi Cyclops masih ada di depan sana Basir untuk mendapatkan seorang Aran dan juga masih ada Time Journey yang dipop up oleh seorang Ki. Tapi dia sepertinya langsung dikejar sama dua hero sekaligus. Walaupun Dreams-nya ternyata datang Joy langsung ditujam tepat di hatinya dan double kill seperti kata Momo untuk Joy. Iya, seperti yang aku bilang kayak ketika mereka mau fight 5 lawan 5, ini kemungkinan besar Yasby mereka masih bisa menangin team fight-nya karena sisinya masih bisa ditahan sama seorang Digi. Dan posisinya tadi sebenarnya EVOS kan udah bagus banget, mereka mau tabrak balik karena mereka tahu lordnya udah mulai jalan. Tapi posisinya mereka nggak tahu Joy-nya di mana. Jadi Joy-nya bisa motong dari sisi arah blind spot di sebelah kiri atas. Dan itu nggak di-expect sama EVOS Icon karena mereka fokusnya untuk numbangin Rondo. Betul. Dan gini, Mo, Brans itu kan penggunaannya one-one ya. Jadi dia bakal ke counter banget sama Pobius. Tapi kalau Atlas sudah ada 5 item attack speed yang udah di-build sama Brans, itu Pobius bakal kewalahan karena sebenarnya gak kejar. Attack speed one-one itu terlalu cepat untuk bikin Pobius bisa ngejar dengan Demonic Force. One-one-nya bakal loncat terus aja ke belakang. Malah yang ada ditarik mundur banget Pobiusnya. Yang ketika memang Demonic Force-nya sudah tidak bisa aktif, itu bakal dipunish sama teman-teman EVOS Icon. Itu yang harus diperhatikan sama SB Sports. Plus dia pakai Inspire juga, jadi bakal lebih cepat lagi untuk attack speed-nya dari Brand, jadi tinggal tunggu itemnya jadi aja. Masalahnya berpacu sama waktu juga sih kok. Karena kalau Yasby ini bisa dapetin turret lebih banyak lagi ini bakal sedikit sulit, tapi Ki belum mau keluar dan ini dia ada Demonic Force, bahkan Konsul tadi sempat untuk di pop up dan bahkan masih monster juga ke arah belakang, tapi crossbow tag dia mulai melompat tershutdown Joy-nya, bahkan Ki-nya langsung dikasih damage yang begitu besar. Susujin berhasil mendapatkan monster skill-nya dan bahkan di inner turret-nya disepayur. Deep TZ tidak bisa bertahan, tersisa 2 hero yaitu Roundel dan juga Aran yang saat ini langsung cemas kau dek. Back karena ada 5 hero dari EVOS Icon. Wow, dibalikan dengan satu keadaan dan kali ini Dreams bakal menggiring pemain-pemain dari EVOS Icon untuk mendapatkan turret mereka di area mid-nya. Sementara pemain-pemain dari Yasby sedikit kewalahan karena mereka nggak bisa nahan damage yang dimiliki sama seorang Brans. Mereka mau incer ke arah belakangnya, tapi masalahnya mereka juga nggak bisa ngehalau Hijume dengan remote manipulation-nya. Jadi posisinya mereka masuk ke kandang singa yang memang logonya EVOS Icon sih nggak? Macan. Kandang macan ya. Kandang macan maksudnya ya guys. Jadi beruang masuk ke kandang macan. Betul banget. Jadi ini mungkin PR buat Yasby gimana caranya mereka kalau mau loncatin ke Brans, mereka harus udah ada preparation yang benar-benar mantap sih menurut aku. Betul. Gimana caranya mereka bisa ngehalau Hijume dan mereka bisa untuk nangkep Brans di waktu yang bersamaan. Apalagi memang menghalau para perebut pacar orang. Nah itu paling susah. Astaga, pengalaman berbicara. Enggak ya. Enggak, mau aman. Sekarang kan banyak tuh. Berkedok gitu kan. Temenan ternyata nyaman. Temenan, kerjaan ternyata nyaman, susah ya. Aduh, hari papulung. Bukan. Kok papulung lagi. Kira papulung. Tapi ini dia Lordnya pun udah mulai di sedikit kasih vision dan Joy-nya ternyata tumbang di area bottom lane. Susujin berhasil untuk dapetin point kill dan ini harusnya kesempatan emas bagi EVOS Icon karena udah nggak ada yang megang retribution dari teman-teman Yasby Esports dan bahkan Susujinnya nggak mau pulang, mencoba untuk maju dengan Quad Shadow lagi dan adanya Void Crystal yang membuat Yasby Esports harus terpukul pelan-pelan ke belakang. Iya, dan kali ini lihat Hijume bakal coba untuk menzoning player dari Yasby yang mencoba untuk meng-counter, tapi bakal coba diajak team fight kali ini. Brans sempat terculik dan bahkan Brans yang masih punya crossbow tank yang waktunya benar-benar pas
pas banget timing yang benar-benar tepat dari seorang Brand. Tapi ternyata DevTZ langsung meloncat ke area belakang. Meskipun double kill berhasil didapatkan Sujin, tapi lihat keberadaan dari DevTZ kali ini terpukul cukup jauh dari teman-teman Yasbi dan membuat DevTZ kali ini tentunya bisa jatuh ke tangan seorang Sujin, tapi ternyata tidak akan ada miniak, tapi setidaknya triple kill cukup di tangan Sujin untuk menghalau pemain-pemain dari Yasbi. Jangan diajakin mabar lagi tuh Ijumen. Jangan gitu dong. Dari temennya jadi temennya. Momennya disampain gitu. Kayak tadi kan game pertama dikasih tuh yang pas ketemu sama Alter Ego X. Tapi lihat Sujinnya sih agresif banget. Dia bisa untuk maju ke depan untuk terus-terusan memberikan pressure sih Mo. Oh oke. Ini cukup mengerikan ya dari Sujin karena dia benar-benar pemain yang berani banget dan sempat dibagi damage-nya. Agak apa-apa. Untungnya nggak lihat aman. Untungnya ada teman-temannya ya. Jadi pas lihat wah ternyata bawa teman nggak jadi. Betul. Ya pun mau gak mau ya pelan lagi, sabar lagi. Karena apalagi dengan Lord yang udah di-enhance dia bakal bisa nge-charge. Tapi lihat Sujinnya ternyata terjebak dengan adanya reverse time. Dia pun berhasil untuk di-shutdown sama seorang Joey. Dan bahkan Bransnya yang langsung diincar-incar. Crossbow of Tank-nya udah mulai dilepasin. DevTZ-nya masih bisa freestyle dulu bos. Untuk bisa menghindari crossbow of Tank-nya. Tapi lihat saat ini udah mulai di-heavy spin oleh seorang Dreams. Tapi ada time journey untuk melindungi teman-teman dari Yasbi Esports yang lainnya. Bahkan remote manipulation dibalikin lagi. Joey dia terjebak dengan Winter Trench dan Sepak Ior yang membuat Joey-nya tumbang. Ya kayak ini lumayan tarik ulurnya yang dibalikin sama EVOS Icon sih. Ngebuat pemain-pemain dari Yasbi ini jiwa mukilnya keluar semua kok. Betul. Udah berapa kali kita lihat momentum kayak gini dibalikin keadaannya sama EVOS Icon. Dan posisinya memang DevTZ udah bagus banget, dia ngincernya ke arah Brands. Tapi aku juga ngerasa dengan posisi DevTZ yang maju paling depan, betul, itu ngebuat Brands juga opening buat ngebuka crossbow of tank-nya jadi lebih besar gitu. Betul. Kesempatan dia untuk mengeliminasi pemain-pemain Yasbi dengan area crossbow of tank justru malah terbuka karena ada DevTZ. Yes, tapi memang tadi DevTZ cukup pintar ya supaya crossbow of tank ini nggak kena ke teman-temannya, dia bikin Winter Truncheon kan. Jadi kalau connect-nya ke arah DevTZ otomatis dia bakal langsung berhenti dulu, membuat beberapa serangan dari crossbow of tank itu terhenti. Yes. Oke. Ini mungkin dari key-nya memang lagi-lagi ya pemegang kunci dari team fight-nya adalah key, dimana mungkin dari time journey harus pas dan reverse time-nya harus ngeculik target yang pas. Karena posisinya kalau sekarang Yasbi mereka mau all in ke Brands, kemungkinan Brands untuk pecah crossbow of tank itu 99%. 1%-nya itu ya kalau misalnya kayak ada Winter Truncheon dari Yasbi yang masih bisa ditahan gitu kan. Tapi masalahnya berapa lama mereka bisa bertahan dari kepungan-kepungan EVOS Icon. Ketika Brands-nya crossbow of tank udah selesai, yang ngegantian ngebuka Hijume. Betul. Ya kan? Jadi kayak udah ada settingannya masing-masing ya, plottingannya gitu, kayak tinggal ganti andanya siapa aja dan Lordnya udah mulai spawn. Tapi lihat bahkan weakness-nya terbuka, dia pun langsung menggunakan crossbow tanknya, bahkan Vengeance dan juga Inferno harus di pop up membuat Aran tidak bisa bertahan. Tapi Dreams yang diserang sama Joey-nya sepertinya terlalu offside di Shadow Kiru. Sayang sekali ke area Lord dan Sujin pun harus sedikit membuka belakang walaupun di tengah sana DevTZ-nya tidak bisa bertahankan dengan adanya freestyle dulu bos. Masih ada Dreams dengan heavy spin tapi ternyata ada time journey di sana. Dia membuat masih bisa bertahan walaupun DevTZ berhasil untuk men-shutdown. Dan akhirnya Psychots juga tumbang, double kill didapatkan sama Joey. Wah itu sih DevTZ udah boleh dikasih medali emas sih, dia bertahan banget. Tapi kali ini Sujin, what are you doing? Dia masih ada key yang just masih punya satu body first time. Ya, yang membuat dia pun langsung pasti dibalikin lagi gitu kan untuk dia berpindah ke quad shadow-nya. Karena ketahan sama reverse time dia bakal balik ke sana dan langsung dihajar begitu saja. Ini kesempatan yang cukup mahal untuk EVOS Icon karena mereka yang sempat hampir dapetin DevTZ. Ternyata ketika mereka mau pisahin tim fightnya DevTZ sama Joey, ini gagal. Ya. Karena posisinya DevTZ-nya nggak tumbang. Ternyata malah dia buying time. Iya, dan key-nya masih punya time journey, jadi DevTZ masih bisa lari tuh tadi. Dan wah lagi-lagi ya posisi dari Joey yang tarik ulur sama DevTZ ini udah mulai masuk nih, udah mulai sinkron. Tapi itu hanya satu momentum sih yang sangat disayangkan untuk EVOS Icon ya. Betul. Jadi Lordnya sepertinya masih bisa ditahan. Kecuali ini keculik lagi pemain-pemain dari EVOS Icon. The problem is Eve itu bukan hero yang bisa clear wave dengan cukup cepat Mo. Ya kan, pertanyaannya adalah gimana caranya kalau seandainya Yasbi Esports nih minion manajemennya rapi. Ketika 3 wave masuk, maka EVOS Icon at least dia bakal kehilangan minimal satu base turret. Ini lagi coba dikendali nih kok, lagi coba di clear sama DevTZ di area bawah dan di area midnya tentunya akan pecah begitu saja karena sudah low tadi
Sementara kali ini Lordnya akan berjalan ke area atas lagi-lagi, semua jalan dari minionnya akan coba disamakan. Tapi lihat, dari Susujin mencoba untuk langsung mengeluarkan Shadow Kill dan bahkan Deptizi akan mencoba mengusir satu pemainnya itu Susujin, tapi dia terlalu memaksakan. Tapi sepertinya itu akan baik time aja karena kali ini Lordnya bakal coba di-kill saja. Doman Evolution dan mulai dibuka, diusir semua pemain-pemain dari Yasbi, tapi bakal dibalikin keadaannya. Masih ada satu buah Winter Trance dari arah, namun tidak bisa bertahan begitu lama. Dan bahkan kali ini lihat Susujin akan tumbang di tangan seorang Brans, tapi Bransnya triple kill. Cukup free dari seorang Brans kali ini, menyisakan Joey yang berhasil untuk dapetin 2 pemain. Dibalikin keadaannya, Joey masih punya immortality dan bahkan Lordnya masih melenggang kangkung. What happened? EVOS Icon, mereka mencoba untuk bertahan kali ini. Dreams masih punya satu wave trigger dari seorang Psychos dan bahkan immortality pecah, namun Lordnya juga tumbang. Kali ini Joey harus mundur, namun ternyata wipe out dibalikin keadaannya oleh EVOS Icon dengan hanya 2 pemain yang mencoba untuk bertahan di area base-nya, tapi itu cukup. Betul. Sambil kita lihat replaynya ya, dimana memang Demonic Force-nya ternyata terlalu maksa ya dia dalam sana, membuat dia pun langsung tertumbangkan. Tapi lihat di sini Dreams berperan dengan cukup baik dengan adanya heavy spin yang mencepit banyak banget hero di sana, membuat kayak key-nya juga tumbang, nggak bisa pakai time journey. Double kill dari Brans, tapi ternyata ketika Joy-nya ini dia memiliki ultimate, dia langsung auto menghujam siapapun yang darahnya udah pada sekarat. Ingat, ketika Karina berhasil untuk menumbangkan satu hero dengan ultimate-nya, maka cooldown ultimate-nya bakal langsung tersedia lagi. Betul. Makanya ini buat teman-temanku semuanya ya, pertandingan makin panas. Bagi yang ingin melihat EVOS Icon menang dengan skor 2-0, langsung aja like videonya dan ketik di kolom komentar hashtag apa Momo? Hashtag EVOSROAR tentunya. Dan kalau menurut kalian masih punya kesempatan untuk Yasbi, langsung pakai hashtag Yasbi win kali ini, karena ini kerat banget untuk match kita, match penentu, game penentu tentunya untuk Yasbi. Apakah mereka bisa mengambil 1 poin dari EVOS Icon? Betul. Apalagi memang Yasbi juga membutuhkan tiket untuk lolos ke babak berikutnya. Makanya mereka benar-benar gak mau buang poin satupun. Dan seperti yang Kolus bilang, game pertama memang mereka tadi kalah lumayan cukup telak, tapi di game kedua they learn about the first game. Dan lihat ini dia, Aran udah mulai dihajar aja oleh seorang Susujin, tapi lihat terlalu tebal dari Aran. Bahkan Deptizi-nya mulai menggunakan Demonic Force-nya. Dreams mencoba untuk menahan di depan sana, ada time journey yang menahan Dreams untuk kabur, dan bahkan Demonic Force-nya masih terus loncat menuju ke arah Brans. Ada freestyle dulu bos dari Deptizi, bahkan dia flicker ke arah belakang, tapi Susujin dia berhasil untuk mendapatkan Joey di lini belakang. Dan lihat dari EVOS Icon pelan-pelan mencoba untuk maju ke depan, bahkan dari Psychos yang berhasil untuk mendapatkan satu orang hero lagi, memecahkan immortalnya, bahkan Deptizi-nya. Apakah dia bakal bertahan? Adanya Demonic Force juga di pop up. Darahnya terlalu sekarat, membuat satu persatu tumbang. Bahkan dari seorang Rounder pun tidak bisa bertahan lagi. Aran sendirian, nggak punya kawan, dipukulin sama lawan. Dia pun langsung ter-take down, sehingga akhirnya EVOS Icon akhirnya mengambil game yang kedua. Wipe out untuk EVOS Icon, dan kali ini memantapkan poin yang kedua EVOS Icon di game mereka